Halo everyone, welcome to PPK Podcast Pulang Kampung. Oke, di episode kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang cantik dan ganteng-ganteng. Selain itu, mereka itu sangat berprestasi loh kak. Oke, di episode kali ini tuh kita bakal membahas something yang berkaitan dengan hospitality, karena kan kita kampus pariwisata. Jadi kalau mau ngomongin sesuatu tuh harus ada hospitality-nya gitu. Aduh, belibet ini mulutnya. Pelan-pelan kan, nanti haus lagi puasa loh. Mau apa? Aduh, gak boleh. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dong. Mulai dari aku ya. Boleh sih kakak. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Wan Cisma Citra Rosani Baok. Teman-teman bisa panggil aku Rani. Kalau enggak boleh banget panggil aku Nona. Aku dari D4 Pengelolaan Konvensi Acara semester 4. Boleh nih kak? Oke, halo everyone. Perkenalkan nama saya Yasmin Deozefa. Saya dari D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara dan saya sama seperti Kak Rani di semester 4. Kalian boleh banget manggil saya dengan panggilan Yaya. Oke. Sekarang kita ke bintang tamu kita nih, yang cantik dan ganteng ini gak sih kakak? Langsung banget kita ke si tetehnya dulu nih. Kan aku dengar-dengar di Poltek Parprima itu kan, kita di Poltek Parprima itu ada 3 jurusan. Betul. Di jurusan teteh sama Ani, on the job training itu 3 kali. Nah aku juga tahu kalau teteh sama Ani udah on the job training yang kedua nih. Betul. Boleh banget nih teteh perkenalan diri, namanya, program studinya, dan on the job training pertama di mana, yang kedua ini gimana? Boleh banget. Dari tetehnya dulu. Boleh. Hello everyone. Nama saya Indi Fauli Nur Rahman. Saya dari Diploma 4 Hospitality Management di semester 6. Kebetulan sekarang kita sudah menyelesaikan on the job training yang kedua. Nah, yang pertama itu saya menyelesaikan on the job training di Hotel Nilai Spring Resort Hotel Malaysia. Betul. As a Department FB Service. Kalau untuk yang kedua di Hotel Hilton Bandung. Kebetulan kita baru pulang nih dari Hotel Hilton Bandung di Departemen Front Office gitu. Boleh AA-nya nih. Oke, giliran saya ya. Yap. Halo semuanya, apa kabar? Salam hospitality untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gigin Gintiri Tegar Nugraha. Nama panggilan saya Gigin. Saya dari Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan, sekarang semester 6. Nah kebetulan kami on job trainingnya 3 kali ya. Jadi yang pertama itu saya di PowerPoint by Sheraton Hotel Taiwan. Itu ngambil departemennya kitchen. Terus yang kedua ini yang baru pulang, saya di Resinda Hotel Padma by Karawang. Oke, ada pinter-pinter banget ya kak. Dari awalnya tuh di luar negeri, langsung ke negeri, sekarang di dalam negeri. Dimana luar negerinya tuh bebek di Taiwan, di Malaysia tuh yang bebek. Bener banget. Oke. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Gigi dan juga Kak Indiva yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita kali ini. Oke, sekarang aku mau ngajak Kak Indiva sama Kak Gigi flashback nih. Flashback ke masa-masa SMA sama SMK. Kan kita nggak tahu nih Kak Gigi sama Kak Indiva nih SMA atau SMK. Kira-kira apa yang membuat Kak Gigi sama Kak Indiva ini yakin memilih untuk terjun dalam dunia hospitality? Dan boleh deh kasih satu pesan gitu buat adik-adik yang masih ragu buat masuk dalam dunia hospitality. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Kak Indiva. Aku boleh. Ladies first. Boleh teman-teman. Kalau boleh flashback, dulu itu aku lulusan dari SMK, jurusan di Tata Boga, betul. Dan ada berkesinambungan dengan sekarang ya, jurusan yang saya ambil yaitu Hospitality Management. Kebetulan kalau untuk pesan-pesan adik tingkat sih, kalau kalian mau masuk terjun ke dunia Hospitality Management, coba aja dulu. Hospitality itu bukan hanya mengajarkan di teori, tapi bagaimana kita cara komunikasi dengan orang-orang lain gitu, teman-teman. Oke, itu dari Kak Indiva ya? Betul. Sekarang boleh banget nih dari Kak Gigin. Oke, kalau saya itu lulusannya lulusan SMK, itu di SMKN 1 Majalengka. Untuk jurusannya ini ada apa nih? jurusannya melintang banget. Jurusannya itu melintang banget. Kalau kuliahnya jurusan pariwisata, perhotelan, SMK-nya itu kalian bisa nebak apa? Kayaknya Tata Boga. Mungkin atau nggak Tata Boga berarti nggak jauh-jauh dari yang nggak
hotel Dari hotel sih menurut aku juga sama. Ya, kalian kurang beruntung. Ini kayaknya Kalau- loncat banget deh. Iya, loncat banget. Kalau ini emang lucu juga sih karena waktu SMK itu saya jurusannya teknik pemesinan. Wow, AAA teknik ternyata Dari ya. mesin Iya, yang keras iya. tiba-tiba masuk lagi yang Iya. sopan gitu kan. Kalau Lanjut dulu, nggak? kalau dulu tuh pas SMK tuh rambutnya botak. Iya, Kalau sekarang, Benar. kalau sekarang no grooming. iya. Jadi kayak yang tadinya pas waktu SMA tuh kayak bandel banget, pakaiannya nggak bener, sekarang pas masuk kuliah Enggak tuh dong, kayak enggak bandel. wah. Oh, nggak bandel. Nggak bandel, Nggak nggak bandel. bandel. Garis miring ya, itu udah garis miringin. Dalam kurun dong. Oke. Kita aja sendiri kayak gini Iya. ya. Aku tuh salfok sih Kak sama itu apa sih kayak apa sih yang itu the best Selain friend itu gitu ya, ya? pas Oh. lempang-lempang gitu ya kayak aduh mencolok Iya, banget di mata tuh apa itu dong. The best friend itu apa sih Kak? Jadi ini sebuah momen yang paling bahagia ya buat kita Betul. berdua. Pencapaian. Tapi ini pencapaian tahun ini tuh yang semester tahun ini tuh luar biasa sekali karena kampus kita Politeknik Pariwisata Prima Internasional ini kita ada 9 best training. Betul. Pak. Clap your hand dulu nggak sih ya pribadi? Itu Keren ada banget, yang di keren dalam banget. negeri dan ada yang di Di luar luar negeri. negeri juga. Wow. Jadi ini salah satu penghargaan dari perusahaan karena kinerja kita selama di dunia industri selama 6 bulan itu. The best dari yang best. Betul. Kan Ada bisa judulnya. dibilang. Iya, betul. Oke, kita langsung aja nih ya Kak. Pertanyaan yang pertama. Selama kuliah di Politeknik Pariwisata Prima Internasional, pembelajaran apa yang Teteh sama AA-nya dapetin sehingga Teteh sama AA pada saat masuk ke dunia kerja tuh udah siap gitu loh. Boleh banget nih, mau dari siapa yang mau jawab dulu nih? Kita bareng aja kali ya jawabnya. Jawabnya. Berarti satu orang aja nih mau wakilin nih. Betul. Oke, tapi boleh. kita bareng-bareng karena kita Silakan. yakin ini kompak juga. Pembelajaran yang kami ambil dari Poltek Prima Internasional ini sebetulnya bukan hanya mata kuliah, praktek ataupun teori. Yang paling terpenting bagi kami saat kami terjun di Prakerin yang mampu bersaing dengan kampus-kampus negeri ataupun swasta lainnya itu yaitu satu rumus dari Credo teman-teman. Ada 5 ya komponennya. Ada disiplin, grooming, Courtesy, courtesy, communication skill, dan dengan yang terakhir cleanliness. cleanliness. Nah, di mana 5 ini basic dari pembelajaran Betul. dosen yang diberikan ke kami sebelum kami dihajar-hajar terus dengan praktek Iya, dan betul. teori. Betul. Kita harus tahu basicnya dulu ya. Basic attitude itu kita harus kayak gimana, cleanliness itu gimana, courtesy itu yang di dunia hospitality itu gimana, communication skill itu bagaimana, dan disiplin itu bagaimana. Itu yang perlu kami terapkan di dunia Ya. industri dan kami bekal untuk bawa lah dari kampus ke Prakerin gitu. Berarti itu menjadi dasar Peran penting. kakak tuh siap buat masuk ke dunia industri tuh Betul. yaitu. Betul. Hanya dasar 5 itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu seberapa peran praktek bahasa asing dan pembentukan attitude selama kuliah menurut Teteh dan AA? Mungkin Kalau- di 90 berapa? 99 ya, hampir semuanya menurut Iya. kami itu Penting banget. penting. Penting banget. Yang terpenting itu kalau kita nggak ada ilmu dan experience itu akan kalah ketika kita nggak punya attitude, teman-teman. Betul. Iya betul. Jadi dasar basic dari pembelajaran di kampus kita itu attitude sebetulnya ya. Untuk praktek itu bisa mengikuti karena praktek juga sangat dibutuhkan ketika kita mau on the job training. Apalagi buat teman-teman SMA, teman-teman kita yang belum SMK, belum dihajar atau belum tahu dunia hotel itu gimana. Nah, kita tuh di kampus prakteknya tuh banyak ya kayak gini ya. Banyak banget. Attitude, Attitude. bahasa asing itu sebenarnya mengalir aja sih di Tambahan, dunia. betul. Iya, mengalir aja di dunia industri itu. Walaupun kita belum bisa belajar, belum bisa bahasa asing, itu kita masih ada kesempatan karena ini kan namanya juga on job training ya. Kita training di perusahaan. Jadi itu wadah kesempatan banget buat kita untuk belajar di sana, mencari ilmu di sana. Jadi kita tuh ibaratkan gelas kosong yang Betul. kita bawa dari kampus ke perusahaan, dan itu perusahaan itu ibaratkan termosnya gitu, Oh iya. isi iya, ilmunya betul. untuk kita gitu. Wow. Berarti peran attitude itu yang paling utama Yang ya. paling utama. Nah, itu Karena kan kita tahu banget ya orang pintar tapi kalau nggak punya attitude tuh sama aja. Sama aja. Betul. Bener kan? Betul Jadi sekali, Tante. attitude tuh number one. Oke. Apapun itu. Ini untuk dosen dan guru nih yang lagi nonton podcast kita nih,
Kira-kira menurut kakak tuh metode belajar seperti apa yang paling efektif untuk mempersiapkan mahasiswa atau anak-anak didiknya tuh ke dunia industri gitu? Oh, boleh. Menurut saya pribadi, karena saya itu bisa dibilang saya suka di lapangan, saya suka terjun dengan orang-orang, saya suka ngobrol sama orang. Ketika di kampus itu kembali lagi karena kita vokasi ke praktek sih teman-teman. Karena betul teori juga perlu. Ketika teori itu sudah dijelaskan, maka kita butuh praktek. Nah, betul karena di sini juga saya bisa merasakan ya praktek di sini tuh betul-betul dari departemen di hotel itu setiap departemennya tuh secara jelas gitu, dari mulai front office, housekeeping, FB product, FB service, dan pastry bakery-nya tuh ada. Mereka tuh kampus kita itu prakteknya itu sangat jelas dan keseluruhan gitu. Menurut saya sih praktek ya. Iya, jadi kalau misalkan karena di kampus kita tuh mungkin kita kan namanya juga mahasiswa ya, jadi datang ke kampus untuk belajar gitu ya. Tentunya. Yang disampaikan oleh dosen itu kebanyakan ya teori kan, jadi karena prakteknya kita di luar kampus banyaknya, jadi ini menurut saya ilmu juga sih, karena teori-teori yang dosen berikan pada kami juga ada yang ya sedikit, nggak sedikit juga ya, banyak juga membantu kita pas nanti terjun di dunia industri itu. Jadi bukan cuman ilmu tapi praktek, dan bukan cuman praktek tapi ilmu juga, jadi balance gitu. Balance, Betul balance. sekali. Oke. Lanjut Kak. Kan kakak ini udah 2 kali on the job training ya. Coba saya pengen tahu pertama kali kakak masuk on the job training itu rasanya bagaimana sih Kak? Boleh diceritain? Baik, siapa dulu nih? Boleh. Ini ceritanya ke yang satu hotel, yang dua hotel, apa Dua-dua satu hotel. hotel Yang pertama yang kakak di Malaysia dan kakak di Taiwan. Oh, boleh. Experience Boleh. pertama Boleh. first. Kalau bagi saya dulu, kalau bagi saya untuk yang di Malaysia itu sebenarnya kan saya di SMK itu udah training teman-teman, udah prakerin, Merasakan betul, ya. sudah merasakan juga selama 6 bulan juga, tapi masih di Hotel Cirebon, betul, di Hotel Cirebon. Ketika on the job training pertama dari kampus itu kan di Malaysia ya, culture shock pertama itu ketika sama budayanya sebetulnya Indonesia dengan Malaysia, walaupun tetangga tuh beda rasanya, betul kan ya? Betul. Apalagi saya tuh homesick teman-teman. Agak sedih ya. Agak sedih sekali. Saya 2 bulan nangis terus. Betul. Karena mikir jauh ya dari Malaysia ke rumah gitu. Mikirnya kalau untuk departemennya sebenarnya saya masih relax ya. Saya masih enjoy karena food and beverage service itu saya pernah waktu magang di Cirebon waktu SMK, food and beverage service juga gitu. Kalau untuk di Malaysianya jadi saya melanjutkan apa yang sudah saya ajarkan, dan tadi kembali lagi saya udah praktek di kampus. Sebelum prakerin itu kita udah dibekali teman-teman selama 2 minggu ada integrated praktek, jadi kita nggak terlalu keberatan nih untuk departemen yang kita tuju gitu. Jadi kendalanya saat pertama kali di Malaysia itu karena saya homesick. Karena saya jauh, betul. Kalau untuk yang kedua itu kan di Hilton Bandung. Saya rasa udah dewasa ya, udah semester 5 gitu, jadi homesicknya tuh ya adalah sehari 2 hari gitu. Ya kalau kangen juga bisa pulang nih, naik travel aja gitu kan. Betul, dari Bandung. Nah kalau untuk culture shocknya sendiri di Bandung itu karena saya kan di front office ya, lintas lagi departemennya nih dari FB service ke front office, betul. Ketika saya pegang sistem teman-teman, karena pertama kali section yang saya ditempatkan itu di front desk, di resepsionisnya. Ketika saya lihat sistemnya, ini sangat jauh berbeda yang diajarkan di kampus, betul. Di kampus juga kita pakai sistem, tapi pada saat saya terjun ke hotel itu, kebetulan hotelnya chain-nya internasional, jadi mereka itu pakai sistem yang internasional juga, gitu. Jadi dipakai semua seluruh grup Hilton yang ada di dunia, gitu. Itu sih culture shock-nya, betul. Kaget sama sistem. Saya justru kepo banget sama kayak karena dari SMK tuh mesin tiba-tiba ke dunia perhotelan, apalagi pas praktek langsung jauh banget ke Taiwan. Boleh banget Kak, langsung. Iya, boleh Kak. Oke, yang pertama itu waktu itu di Hotel Four Point Base atau Hotel Taiwan itu mungkin yang pertama pasti kaget ya, shock banget karena langsung terbang jauh gitu.
mau balik lagi jauh. Betul juga. Gak bisa kan jalan kaki gitu. Culik saya punya sayap gitu ya. Ya, terbang dong. Bisa. Mahal lagi Bang, Waktu itu tiketnya. saya departemennya kitchen. Iya. Jadi ini sih sebenarnya karena impian saya tuh ke hospitality itu tuh karena saya pengen menguasai di bidang kitchen ya. Tapi pas saya langsung terjun di dunia industri di departemen kitchen itu sangat ya shock gitu kan. Sangat kaget juga ya karena mungkin ini baru pertama kali karena yang tadinya mungkin di rumah saya motong iris bawang kayak gini gitu yang tidak menerapkan SOP gitu. Tapi pas di industri itu benar-benar kita tuh ya belajar yang sesungguhnya cara memegang pisau yang benar itu bagaimana itu ya pokoknya kalau homesick sih enggak, cuman karena di sana tuh cuacanya sama faktor makanan sih di sana tuh kan karena di sana kan China ya jadi susah untuk makanan. Untuk faktor cuaca itu dingin, waktu itu tuh musim dingin itu, terus ada angin puting beliung, terus ada gempa gitu, jadi itu yang bikin pengen pulang gitu. Terus untuk di kitchen itu jadi alhamdulillahnya tuh ya orang-orang sana tuh baik, jadi mereka tuh keras tapi mereka tuh disiplin gitu. Jadi, mereka tuh mengajarkan kekerasan tapi untuk ke diri kita tuh buat disiplin gitu, buat belajar yang benar tuh bagaimana gitu. Nah singkat padat yang pertama di sana di luar, yang kedua ini di dalam negeri deket nih, masih satu Jawa Barat, itu di Resina Hotel Karawang. Kemarin saya departemennya itu di front office di concierge tuh, jadi lumayan gacor tuh tipsnya kalau di concierge. Betul. Jadi teman-teman ada yang dapat tip gitu ya kayak Betul Ada. sekali. Kalau tips di dunia hospitality atau di hotel itu jangan ditanyakan dan jangan diragukan. ini bisa menjadi satu motivasi untuk Betul. kita masuk ke dunia hospitality. Betul juga. Lancar. Boleh. Jadi pengen deh Kak. Jujur iya sih ya kan. Oke, jadi tuh tadi tuh udah jawabnya tentang tantangan terbesar tuh ada yang homesick, ada yang Tentang karena emang cuaca, budaya, budaya. cuaca itu kan tantangan terbesarnya itu. Kalau dari kampus sendiri kan tadi udah bilang ya, Kak Indiva udah bilang kalau dari kampus sendiri tuh sudah mempersiapkan masanya sebelum praktik laboratorium. Betul. On the job training. Ya, Jadi terjun. sebelum on the job training ada praktik laboratoriumnya. Betul. Oke, lanjut Kak, pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin bagaimana Kakak menyesuaikan diri dengan standar kerja profesional dan red time kerja hotel? Ritme kerja hotel. Ya, kalau untuk standar profesional Mhm. itu kalau bukan untuk bekerja, kita di kampus kan datang tepat waktu, itu juga udah termasuk disiplin ya. Betul, bersangkutan dengan disiplin teman-teman. Kita juga harus menerapkan itu satu basicnya, credo harus diterapkan di situ. Credo lagi ya. Kembali balik lagi, credo ya. lagi. Betul, kalau kita udah pegang credo, kita nggak akan keteteran. Sebetulnya itu. kunci utamanya tuh itu Betul. di pada Credo saat itu banget. ya. Ketika di sana terapkan credo maupun jam shiftnya itu amburadul ataupun SOP-nya sangat tertekan, tapi kalau kita udah menerapkan itu semuanya akan lancar teman-teman. Gitu menurut saya ya. Jadi ibaratnya yang 5 credo itu kalau misalkan karena ini kita kan tadinya banyaknya di kampus ya. Jadi 5 credo itu sudah diterapkan setiap hari di kampus. Jadi ke dalam diri kita tuh jadi udah kebiasaan. Kerasa kebiasaan banget itu. Jadi kayak kalau misalkan menurut saya waktu itu pas di industri itu jadi saya tuh nggak pernah namanya telat gitu. Oh iya. Itu telat itu saya tuh paling telat, maksudnya kalau misalkan orang ya ada yang telat misalkan masuknya jam 8, dia jam 8.05 udah baru datang gitu ya, baru langsung ke dunia kerja gitu, langsung bekerja. Itu kayak nggak gimana ya, kayak menurut aku tuh di dunia hospital itu tuh nggak make sense make aja. sense aja gitu, apalagi disiplin tuh penting banget. Yang pertama. Jadi kayak itu udah jadi kunci gitu lah. Betul. Kunci. Kunci buat kita terjun ke dunia kerja. Kan di kampus kita ada credo. Jadi ya udahlah jalan aja credonya gitu Iya. kan. Oke. Penting credo guys. Jadi kita tuh bisa ngikutin gitu loh, walaupun SOP-nya
Sebetulnya waktu kita awal datang di industri itu kita dikasih SOP-nya ini dan jam kerjanya gini. Hotel tuh fleksibel teman-teman kalau untuk bekerja. Kadang kalau ada back to back, kalau ada rame ini, kita dipanggil langsung nih. Ini Pak, nanti kamu harusnya berangkatnya jam 2, tapi saya butuh kamu di jam 11. Itu udah harus ready, teman-teman, iya, betul. Tapi ya itu kita menerapkan credo gitu. Jadi kuncinya cuma satu, credo. Credonya di caps kok. Credo. Bukan credo tapi credo. Gitu. Oke, kan tadi tuh kita sempat nyinggung tuh yang selempang kecil itu ya. Aku mau tahu nih, kira-kira kapan kakak tahu kalau kakak tuh jadi best training di hotel itu? Kan di hotel tuh bukan yang anak-anak training tuh bukan cuma 1 atau 2 orang aja, kan banyak, bisa sampai ratusan. Kira-kira kapan sih kakak tahu kalau aku nih best trainingnya gitu? Boleh nih Kak, dari siapa dulu nih? Kak ini Pak, Ladies first. Boleh. Kapan aku tahu ketika aku jadi best training? informasinya saat- berarti ya. Kalau boleh pede, pada saat aku orientasi. Kenapa? Karena pada saat aku orientasi, pergantian siklus yang mahasiswa on the job training itu ada teman-teman. Ketika kita orientasi, kakak tingkat yang habis masa 6 bulan itu mereka graduate. Kebetulan best training sebelumnya itu dari kampus kita juga, Kak Alesa. Oh, iya, betul. tahu. Kak Alesa itu dari kampus kita juga, dari semester 6 berarti udah lulus. Nah, ketika saya melihat Kak Alesa dipanggil pada saat best training, saya cuma diam. Berarti nanti saya nih yang akan ngelanjutin. Saya cuma bilang gitu, tapi ke diri saya sendiri. Nah, gimana sih, kayak kapan saya tahu saya best training itu ya, satu ya teman-teman harus diperjuangin setiap harinya gitu. Setiap hari diperjuangin, nggak ada miskom, nggak ada ini itu segala macam. Ketika tahu itu 1 minggu sebelum graduate ada perwakilan dari setiap departemen itu dipanggil ke HR untuk interview melalui tes tulis. Jadi tes tulisnya tuh banyak ya, ada beberapa pertanyaan, semuanya bahasa Inggris dan mencakup dengan hotel, tentang karena kan kalau di hotel saya itu setiap 1 bulan itu ada pertemuan sama HR, dan HR itu bakal ngasih materi. Nah, dari tes tulis itu mereka nyiapin semuanya tentang materinya dan kita harus jawab. Kebetulan itu waktu itu ada beberapa departemen 5 kalau nggak salah. Kita bingung dong. HR tuh nggak ngomong juga kalian calon best training gini-gini, enggak. HR cuman datang, kita dikumpulin HP-nya, baru tuh kita tes tulis. Kalian bilang, HR bilang gini, kalian jawab ya ini. Ada tes tulisnya nih. Wah, pas kita baca, aduh, bahasa Inggris, pertanyaannya berapa ya? 5, tapi beranak gitu kan. Kan basic dari kayak visi misi hotel, tentang handling guest yang kita operasional gitu. Jadi semenjak itu saya udah pede nih teman-teman, sebelum 1 minggu graduate, saya nih perwakilan dari front office gitu. Jadi dari beberapa departemen itu diadu lagi ketika pakai tes tulis itu gitu. Itu sih yang paling takut, karena pas saya lihat ini dari kampus negeri nih, dari kampus swasta yang terkenal. Udah tuh dari situ saya langsung kayak insecure ada, tapi ya udah, saya udah nginjek di sini, saya tinggal depan di sini, saya tinggal tulis apa yang saya tahu, udah ke depannya gimana nanti gitu, follow the flow. Tapi satu sisi juga percaya nih saya gitu. Berarti udah tahu jauh hari sebelum pengumuman gitu. Iya. Jadi itu harus Percaya banget. dirinya Karena itu kepedean. enggak pede itu ya. Itu termasuk apa sih, kayak doa juga kan? Iya sih, Kakak betul bilang ya, diri stay gitu. positif. Iya betul, itu sangat penting. Gitu. Boleh Kak Gin. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat saya. Keren banget ya. Oke, sekarang lanjut saya. Saya waktu kemarin itu pengumuman jadi best friend itu sangat kaget juga, karena waktu itu tuh pokoknya 2 hari sebelum ada tes juga sama kayak Kak Indipa gitu. Jadi calon-calon yang best training dari semua perguruan tinggi atau dari SMA, kebetulan dari Resinda Hotel itu dia memilih kandidatnya itu dari perguruan tinggi, anak-anak kuliah gitu, sama yang satunya dari anak-anak SMK. Nah, jadi kemarin tuh 2 hari sebelum
di tes itu saya di chat oleh HR saya, oleh atasan saya, front office. Katanya, Gin kamu tes nanti ya lusa katanya, tes base training gitu. Terus sempat shock juga karena kayak, masa gue base training gitu. Karena jujur pas datang ke industri gitu, maksudnya magang kedua ini tuh nggak sama sekali pikiran ngejar jadi base training. Ya itu karena mikir, oh ya udah berjalannya aja gitu. Tapi alhamdulillah pas ada pengumuman itu 2 hari itu sempat overthinking. Pasti kan mikir ini tesnya gimana ya, tes Betul, tulis ya. atau tes wawancara atau gimana gitu tesnya, kayak gue tuh mikir misalnya gue kerja ya biasa-biasa aja gitu, apa yang gue harus kerjain ya gue kerjain gitu. Terus ya kalau misalkan membuat kesalahan pastilah semua juga itulah membuat kesalahan tuh dalam setiap orang tuh ada kesalahannya. Pokoknya saya itu pokoknya overthinking 2 hari itu. Terus hari besoknya itu dites itu dari sekian berapa ya, kalau nggak salah kurang lebih 100 itu yang jadi calon kandidat itu 7 orang. 7 orang itu yang 5 orangnya tuh anak SMK, yang 2 orangnya itu perguruan tinggi, ya mahasiswa, anak kuliahan. Itu saya dari waktu itu yang 2 anak kuliah ini dari kampus kita, saya. Terus sisanya satunya itu dari Bandung, kampus Bandung. Terus yang 5-nya itu 5 anak SMK. Dan kebetulan yang 7 orang itu 6 cewek, 1 cowok saya sendiri. Jadi kayak ini benar nggak sih, ini benar nggak sih gitu. Jadi pokoknya dalam pikiran tuh pas malam besok kontes tuh, ini apa kalau misalkan tesnya wawancara gimana ya. Kalau wawancara sih sebenarnya saya bisa ya, maksudnya biar menjelaskan. Kalau ngomong gini kan enak nih menjelaskannya. Kalau tes tulis gimana ya gitu. Terus kalau soalnya banyak gimana gitu. Tapi malam itu tuh ya sebenarnya pertanyaan itu dasar-dasar di perhotelan aja, di dunia industri kita pas kita lagi bekerja gitu. Itu dasar-dasarnya pertanyaannya itu. Jadi pas besoknya itu pas lagi tes, kagetnya tuh cuma 5 pertanyaan. Sama-sama ya? Ya, Sama. 5 pertanyaan, tapi ya pertanyaan itu alhamdulillahnya tuh saya bukan bangga ya. Misalkan soal pertama itu misalkan sebutkan 3 macam, 1 atau 2 atau 3 gitu. Macam 3 ini gini. Nah, kebetulan yang saya tahu yang apa ya, dalam pikiran saya tuh jadi yang harusnya sebutkan 3 jadi lebih dari 3 gitu. Pokoknya semua dari 5 soal tuh gitu, jadi nggak matokin misalkan ya sepemikiran aja. Misalnya yang soal kedua sebutkan tentang jelaskan tentang fasilitas hotel gitu. Sebutkan misalnya 5 gitu, saya menyebutkannya 10 gitu. Terus Berarti ada nilai plusnya ya dari situ ya? ya, terus kalau misalkan sebenarnya sempat kagetnya tuh karena kampus kita tuh sebelumnya emang ada kakak base training juga, namanya Kak Hani. Ya sekarang dia lagi dia sudah kerja di hotel Padma, hotel Karawang, Kesina Karawang. Nah itu saya juga sama, maksudnya mikir kalau sekarang karena enggak, sebelumnya tuh kita tuh mahasiswa tuh ada 10 atau 11 ya. Nah itu pokoknya segitu. Terus kita tuh karena ada 2 orang yang gugur karena ya permasalahan attitude terutama itu, langsung yang satu keluar, ada yang satu yang dikeluarkan oleh industri. Cuman sempat malu juga sih karena kampus kita itu sebelumnya udah dinotis sama HRD-nya. Tuh kayak kampus kita tuh dari Cirebon tuh wah bagus-bagus katanya, sebelumnya juga ada base training gitu. Terus kemarin pas mikir gitu, aduh kayaknya gimana ya kalau misalkan, pokoknya sebelum pengumuman itu saya sempat nanya ke teman saya, cerita aja gitu, kalau misalkan dari kampus kita nggak ada yang base training atau nggak yang kepilih jadi base training, gimana ya, kayak malu aja gitu. Nggak overthinking duluan ya? Iya, maksudnya ya pokoknya overthinking lah, kayak apalagi kampus kita tuh udah mungkin dicapnya tuh gimana oleh perusahaan karena mahasiswa yang
ada masalah gitu di Iya, industri. betul-betul. Tapi alhamdulillahnya tuh dipercaya gitu kampus kita jadi perwakilan gitu di selling Di Di Resinda Karawang. Resinda Karawang. Resinda Karawang. Kalau Kak ini kan tadi di Hilton Bandung. Hilton. Hotel Hilton Bandung. Oke, jadi kayak denger cerita dari Kak Gigin sama Kak Indiva ini tuh ternyata jadi best friend itu nggak mudah ya. Gak mudah. Nggak mudah, Pasti karena- ada tantangan, karena ada kita bukan cuma kerja aja, tapi kita juga ikutan tes juga. betul. Terus dengan kita harus bersaing dengan orang-orang yang bisa dibilang cukup keren juga mungkin ya. Jadi kayak Dan nggak sedikit ya gak sedikit saingannya bisa di dibilang hotel itu. sedikit, ya. Oke. Mungkin nih, ini kan bisa dibilang kakak tuh udah di hotel kan. Di hotel itu sering banget mengalami kejadian komplain dari klien-klien, atau kakak pernah merasakan lagi ngerjain sesuatu terus kakak kayak kesalahan gitu, kesalahan pekerjaan. Nah, saya pengen tahu dong gimana cara kakak untuk menanggapi klien kakak kalau misalnya lagi komplain gitu. Boleh Kak Indiva? Boleh. Ladies first. Kebetulan tempatnya komplain tuh di front office ya teman-teman. Kebetulan kita juga di front office Iya. departemen. Pada saat komplain itu sebelumnya di Hotel Hilton itu kita sebagai training diberikan kesempatan untuk berputar rotasi di semua section. Ada 6 section teman-teman. Pertama saya tuh di resepsionis, di front desk. Yang kedua itu saya di executive lounge. Yang ketiga itu di GRO, habis GRO di concierge, habis concierge itu recreation, terus ke telepon operator. Semua section itu mengalami komplain ya, betul. Kita itu kalau di hotel saya itu dikasih untuk handling itu yang namanya rumusnya HEART. Here kita dengerin dulu empati nih. Oh iya, empati. Iya ibu, mohon maaf ya kalau saya jadi ibu juga saya jadi marah gini ini gitu. Apologize. Tentunya saya sangat minta maaf dong ini dan lain macam. Resolve solusi. Solusinya itu ketika ibunya berkenan menunggu di executive lodge, dan thank you-nya nanti ketika kami ngasih yang namanya complimentary. Setelah itu terjadi itu permintaan maaf dan thank you-nya itu kita buat semacam welcome card. Jadi card itu yang ibunya ditulis pakai sistem juga kayak permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi, dengan komplimentarinya itu ada dari kita bekerja sama juga ya sama tim GRO Guest Relation, ada sebuah kayak bucket buah yang dikirimkan ke kamarnya, dan nanti dari tim GRO yang akan menaruhnya gitu. Setelah saya follow up ke supervisor, itu juga diberikan 2 complimentary breakfast gratis teman-teman. Jadi kita tuh sangat-sangat memberikan plus one ketika tamu itu komplain dan ketika kesalahannya dari kami gitu. Kalau kita perlu ya perlu membuat report nih, kesalahan kita ini, kapan kejadiannya, resolve-nya gimana, dengan siapa tim membernya, apa kesalahannya, itu juga di report juga gitu. Biar jadi bahan evaluasi Iya juga betul, ya. bahan evaluasi ke Betul. depannya. Seperti itu sih untuk kejadian besar ya. Menurut saya itu sih rada pusing sih, itu satu harian saya kayak hampir kayak mau gila itu. Oke, dari Kak Gigin boleh Kak Gigin. Oke, terima kasih Kak Indiva. Lanjut saya, waktu itu saya kebetulan di departemen concierge, front office itu maksudnya masih lingkup front office. Yang kalian tahu, concierge itu adalah wajah pertama dan terakhir bertemu tamu. Jadi ketika tamu datang, kita sambut, setelah dia nginep gitu ya, dia pulang, ya kita say goodbye gitu tamunya. Sebenarnya kalau misalkan kita menanggapi tamu yang komplain itu ya kitanya nggak usah panik juga. Iya betul. Tetap tenang. Tetap tenang. Yang Terus kalau kita tuh, emosi juga nggak sih? karena ya yang apa yang kita tahu tuh kayak walaupun tamu marah-marah ya kita harus ya, tapi kita tuh jangan tersenyum juga kalau misalkan ngadepin tamu yang lagi marah-marah, karena kan kita tuh kalau misalkan si tamunya marah terus kitanya ekspresinya kayak senyum-senyum gitu, ketawa-ketawa, Tersinggung dong. ya Harus tersinggung. empati. Iya, betul, jadi betul. banyak itu tuh punya rasa empati juga ke tamunya. Jadi di situ tuh udah sih. Mungkin kayak kalau dari aku simpulin ya, mungkin yang pertama tuh kita tenang, tetap tenang dalam menghadapi tamu juga. Yang berikutnya kita otomatis kayak kita di situ udahlah, kita karena kita sebagai karyawannya juga di situ,
kita merasa kalau udah itu kita pure salah kita. Kita Iya, jangan betul. pernah Ya. membalikan fakta bahwa ini sebenarnya yang salah tuh kamunya, nggak boleh ya kan, ya nggak sih Kak? Ya mencari pembelaan Hmm. gitu. Pokoknya tetap kita yang salah di situ. Sekalipun kita yang benar, tapi tetap kita yang salah di situ ya Kak ya. Nah ini juga buat jadi pelajaran buat kitanya. Ini selama saya mungkin kayaknya sama Kak Indika juga sama gitu, sama di dunia industri selama 6 bulan itu nggak pernah nggak melakukan kesalahan. Betul. Iya, betul. Nah, Pasti, pasti. Di kesalahan itu kami jadi buat pelajaran. gitu. Belajar. Jadi kalau misalkan alhamdulillah saya tuh misalkan kesalahan satu ini ya udah habis itu ini kesalahan, saya minta maaf ke tamu, saya minta maaf ke atasan yang saya incas, dan itu buat motivasi saya, maksudnya ke depannya itu harus lebih baik lagi. Jadi banyak sih kesalahan sama Fedipa juga banyak Betul, kesalahan, banyak. Dari yang ringan maupun Ya. yang bukan terhadap tamu juga gitu, kesalahan saat kita bekerja, saat main sistem gitu, wajar. Karena misalkan atasan negur kita, dia tuh bukan berarti marah Marah, gitu, bukan, ya. dia tuh ngasih pembelajaran untuk kita itu. Sebagai kayak kita ngalamin, kita langsung dievaluasi saat itu Mm. juga sih, biar kayak jangan kayak gini lagi Jangan gitu. kayak gini lagi. Kayak, ini terima kasih banget ya buat Kak Gigin sama Kak Indika yang kayak bukan Makasih cuman memberikan motivasi dan juga Motivasi, saran, tapi betul. storytelling juga buat kita nih. Jadi kayak Jadi tahu kita juga harus tahu kayak nih gimana. nanti kalau kan kita mau ada training juga. Ah, iya. Doain juga ya kakak-kakak. pasti semangat Supaya kita bisa loh. ngehandle tamu yang sedikit Agak rewel. Sangat, sangat itu ya. Oke. Sangat. Aku mau tahu nih, kira-kira untuk adik tingkat di kampus ini nih, yang masih semester awal yang baru masuk, karena kan emang kita di sini juga yang perhotelan tuh semester 3 juga udah praktek kan. Iya, Ya. betul. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapin mereka dari sekarang gitu buat di industri? Kalau untuk persiapan dan bekal ya untuk adik-adik tingkat kita yang gemas-gemas. Karena kita udah tua ya, udah semester 6 nggak kerasa. Ingat kita sama-sama gengsi. Yang pertama itu basicnya kembali lagi ke credo. Kalau kita udah menerapkan itu pasti bisa. Itu Iya, yang pertama. balik lagi. Betul. Yang kedua, menurut saya itu ini penting juga sih, termasuk ke English ya. Iya, betul. Bahasa Inggris kita tidak harus lancar, tapi baik dan tahu basic. Apalagi kata ganti atau kata lain di dunia hospitality itu banyak ya, apalagi di FB service, front office itu pasti bahasa Inggrisnya itu sedikit-sedikit ada. Apalagi kalau udah ngomong sama tamu ketika kita join di hotel checks-nya internasional itu pasti banyak guest dari internasional teman-teman. Sebelum terlambat dan tidak akan terlambat, kita harus bisa belajar sih bahasa Inggris gitu. Yang paling penting sih ya mental juga ya. Mental, Iya, betul. betul. Itu paling penting buat nanti kalian lanjut training dimanapun, mau di dalam negeri, di luar negeri. Terus kalian tuh jangan sampai ada istilah kata misalkan ya, saya kan baru kita udah magang 2 kali nih. Kita yang 2 kali ini jangan samakan peraturan yang di hotel sebelumnya, di hotel yang sekarang kita magang sama hotel sebelumnya. Karena setiap perusahaan, setiap tempat itu Memiliki SOP-nya SOP-nya beda-beda. beda-beda ya gitu. Jadi jangan sama di ini mah gini, di ini mah gitu, kenapa di sini mah kayak gini, Iya, jangan iya, gitu. Iya, betul. Nah, Itu termasuk kayak attitude juga ya kayak Iya, teman-teman kayak gitu. Jadi mungkin kayak yang dipersiapin tuh cuman mental yang paling Mental, Fisik bahasa ya. juga, bahasa. fisik juga kan otomatis tubuh kita tuh pasti bakal kaget Betul, karena betul kita yang sekali. darinya mageran. Jujur saya mageran banget Kak, tiap hari tidur kerjanya kalau nggak tidur makan. Tapi percaya sih anak-anak Poltek Sekarang Cirebon mah ini kuat-kuat, kuat-kuat. betul. Iya bener banget sih, dan tentunya Mentalnya banyak beda. banget best trainingnya kan. Jadi pasti kita bakalan kuat. Oke lanjut Kak, pertanyaan Oke. berikutnya. Tadi dengan udah diceritain gimana perjalanan kakak menjadi best training kan bisa dibilang agak sulit ya kak. Betul. Mungkin saya pengen tahu apa arti penghargaan best training untuk kakak masing-masing. Aduh, ini shot dalam ya teman-teman Iya. ya. Arti dari best training itu sebetulnya saya ngincer best training itu dari magang pertama ketika saya di Malaysia, tapi sayangnya di Malaysia itu dan di luar negeri itu sedikit nih teman-teman, bahkan nggak ada setahu saya ya, saya inginnya mah
semoga di kemudian tahun tuh ada nih base training di luar negeri. Kalau untuk base mention, base ini dan lain-lain itu pasti ada kalau di luar ya, kalau di Malaysia dan Taiwan. Pada saat di Malaysia, sebetulnya pada saat interview di Malaysia itu saya mau masuk ke front office teman-teman. Tapi 2 kali saya di Malaysia itu saya nggak keterima. Karena di front office itu balik lagi karena Inggris saya kurang. Inggris saya kurang dipakai di front office ketika di Malaysia. Dan ketika kita di front office Malaysia itu kan kita pegang yang namanya billing ya, pegang uang. Nah, takutnya kita itu belum terbiasa akan dengan ringgit. Mungkin itu jadi pertimbangan juga. Tapi saya besar kemungkinan itu Inggris saya kurang kalau untuk di Malaysia. Nah, ketika pencapaian saya base training di Malaysia itu nggak dapat, saya diusahakan di di prakrin yang kedua. Prakrin yang kedua ini udah saya sampaikan dari awal saya saat orientasi saya ngelihat kakak tingkat saya menjadi base training itu apa ya, keinginan diri, kemampuan diri dan kepedean ini Makin makin membara gitu kan. Ya, kembali lagi saya itu kan nggak keterima ya waktu di Malaysia di front office. Mungkin ini bahan evaluasi juga bagi kita atau bagi saya ketika saya itu sebetulnya bukan hanya dari orang tua, teman-teman ataupun bahkan orang spesial kita untuk menyemangati kita jadi best training, tapi ada haters bagi kita. Betul. Haters kayak saya pernah dibilang kan gagal nih 2 kali interview. Saya pernah dibilang orang gagal, teman-teman. Betul, itu saat sedih dan tapi kesedihan itu kan kayak nggak berlarut-larut ya. Nanti itu jadi motivasi saya sendiri. Dari kegagalan saya bisa nih jadi best training di kedua. Itu motivasi saya sih, betul. Motivasi saya kenapa sangat berkesan dan sangat bermakna. Karena perjuangannya itu berat. benar. Sebetulnya hatersnya cuma 1, tapi dengan mulutnya Yang pedas. pedas. Jadi saya tuh punya motivasi yang tinggi, teman-teman. Berani Gitu. tunjukin best training Iya. gitu. Tapi ya apa ya, itu pikiran jahatnya, pikiran buruknya saya ingat dengan haters tersebut. Tapi dengan pikiran baiknya, pikiran positifnya, oh saya bisa nih jadi kayak kakak tingkat Kak Alesa ini, saya bisa nih, saya dapat dukungan dari beliau juga, thanks to Kak Alesa. gitu. Kayak nonton Iya. thanks gitu ya. Iya. Oke. Itu Gitu kayak sih, kita. betul. Dari Kak Gigi sendiri gimana? Kalau dari saya tuh ini cerita juga, jadi best training itu nggak mudah ya, pasti prosesnya itu selama 6 bulan praktek kerja industri itu ya luka-liku. Nah, tantangan terbesar saya itu selama 6 bulan itu tuh yang kalian tahu saya tuh pernah kecelakaan motor. Oh iya. Pulang kerja malam-malam itu capek, saya kecelakaan. Terus sebenarnya menguji kesabaran kita ya, karena yang kalian tahu kita nggak menghadapi dengan tamu aja, kita juga apa ya istilahnya, ruang lingkup kerja kita tuh sama rekan kerja nih. Nah, yang beda-beda sifatnya, karakternya, apapun masalah kita di luar gitu, jangan bawa-bawa perusahaan gitu. Jadi perusahaan ya kita tetap minggu ketemu tuh ya hihi lah gimana gitu. Dan alhamdulillah tuh, nah saya tuh kebetulan suka anak kecil. Nah, jadi tamu yang misalkan ada anak kecil, nah dia tamunya tuh ya kalau weekend banyaknya tuh anak kecil itu kayak seru aja gitu, sama anak kecil tuh suka main gitu, soal suka nyapa gitu, gimana gitu, bermain gitu, kayak ayo naik kereta, naik troli konser nih, yang barang itu gimana gitu. Pokoknya mungkin penilaian, nggak tahu sih penilaian mereka tuh bagaimana, tapi aku mikir tinggal ke tamu itu gue ini ya beda dari teman-teman yang lain yang cuma yang mereka juga bagus gitu mungkin, tapi yang gue percaya diri tuh mungkin tinggal gue tuh yang bagus, karena setiap atasan, setiap ya staff mereka gitu, mereka tuh tahu kayak karakter anak training si A tuh kayak gini, karakter training B tuh kayak gini, karakter gue tuh kayak gini gitu. Plus minus lah, tiap orang tuh ada plus minusnya gitu. Kita juga ya terhadap staff ya ada plus minusnya gitu. Ya udah, pas itu ya percaya diri ya alhamdulillah jadi best training. Wah, sangat dong sih buat mereka.
keren banget. Ada yang karena motivasi, ada yang memang karena emang gak nyangka Gak karena nyangka emang bisa Fiul jadi mengerjakan best apa yang menjadi tanggung Tanggung jawabnya, jawabnya. betul. Jadi kayak banyak orang dengan cerita yang berbeda-beda punya ya istilahnya apa ya, trust the process lah ya, karena kita Cukup kalau kita percaya prosesnya apa yang kita lalui itu baik, otomatis hasilnya juga bakal bagus baik ke ke kita kita. gitu. Saya Oke, tadi tuh kita ada pertanyaan-pertanyaan dan Agak boring gak sih? boring gak sih kak? Capek gak sih? Pertanyaan terus gitu, Kita capek. harus nge-game, kita harus nge-game, kita harus Betul. nge-game. Oke. Di game kali ini tuh ada beberapa game yang kita siapin. Boleh. Tapi gamenya tuh lebih ke pertanyaan. Cuman aku pengen kakak Gigi sama Kak Indika jawab dalam waktu yang Barengan. bersamaan. Boleh, Iya, boleh. barengan. Oke. Pertanyaan pertama. Service atau kitchen? Itu enggak dulu gak sih? Hitung-hitung. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Kitchen. Service. Iya. Oke, kalau pertanyaan itu kayak tadi kan mereka udah nyebut ceritainnya kayak Kak Indika tuh emang suka di bagian service. Service. Kalau Kak Gigin kan emang suka masak aja Ya. ya. Jadi Kalau Arun beda itu udah gitu, tahu. iya. Arun itu udah tahu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya ada Indonesia atau luar negeri? 1, 2, 3. Luar negeri. Satu Oke, banget. ini pertanyaannya sama. Mau tahu sih alasannya? Boleh. Mau satu-satu atau dua-duanya langsung? nah, impian Kayaknya gue. kompak ya kita ya. Iya. Betul, Ya, impian itu satu. pertama impian ke luar negeri itu ya karena Experience yang Ya. berbeda teman-teman. Betul, dari budaya, dari bahasa, dari apa ya? siapa tahu punya pacar Culture mulai gitu juga. kan. Mau juga. Terus nggak jauh-jauh dari salary-nya sih, betul. Dari gajinya, dari servisnya itu Betul, betul. pasti bakal Jujur jauh ya, lebih. beda jauh sama Betul, Indonesia. bakal jauh lebih. Karena dari jujur aku pribadi gak munafik ya. Hmm. Betul-betul hidup itu butuh money. butuh money, betul. Hidup butuh money. Dan kalau untuk keluar negeri itu kalau dari pribadi itu kita pengalaman baru, Betul. keluar dari zona nyaman. Iya. Tapi kalau untuk ngomongin masalah duit ya anak-anak Poltek juga pada tahu di luar negeri itu lebih gede. Nah, gengsi ya. Ya, gengsi. Gengsi kan duit dulu pertama baru bekerja. Walaupun mentalnya dihajar. Iya, yang benar, penting benar, duitnya benar. gede. Yang penting duitnya gede gak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Morning shift atau night shift? 1, 2, 3. Night Morning shift. shift. Waduh. Kok beda? Mau tau sih dari Kenapa Kak Indika nih? Ada apa nih? Kalau night shift itu kebetulan aku suka di front office tuh di bagian front desk ya, di resepsionis. Ketika night shift itu kan di jam 1 sampai jam 10, itu masuknya ke afternoon sih teman-teman sebetulnya. Karena night shift itu kan hanya untuk staff ya di jam 10 malam sampai jam 6 pagi gitu kalau nggak salah. Nah, aku suka di night shift ini atau enggak di afternoon shift ini ketika saya bisa lebih banyak bertemu dengan tamu pada saat check-in. Pada saat check-in itu kan orang-orangnya happy ya kalau mau ke hotel. Kayak selamat datang Ibu di Hotel Hilton Bandung. Sebelumnya udah punya reservasi belum ya? Oh iya Mbak, saya pernah ke sini gini-gini. Jadi kita bisa nih kasih wajah pertama bagi tamu-tamu yang akan datang gitu. Jadi kan vibes-nya happy ya, Iya, karena mau betul-betul. staycation gitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk di morning tuh, kan pada morning itu dari jam 7 sampai jam 3. Otomatis kan dapat tamu yang check out ya. Tamu check out ke bagian apa? Ke bagian komplain. Iya, Iya, betul. Semua Seperti itu tantangan sih. ya. Tantangan juga ya Kak ya. Gitu. Kalau Kakak yang kenapa nih? Kalau saya tuh karena morning shift tuh yang pertama ini semangat pagi banget. Oh iya, betul. Selamat pagi. Yang kalian tahu ini saya kasih tahu yang buat kalian semua. Saya kalau misalkan datang ke industri, misalkan masuk jam 7 nih, jam habis subuh itu saya langsung berangkat. Nah jarak kemarin tuh di Kerawang tuh jaraknya tuh dari mana ya? Mungkin dari sini dari kampus kita ke Sumber itu nggak tahu ya berapa kilometer. Cuma ya nggak jauh, 30 menit lah, Iya. 30 menit. Iya. Nah jam 7 masuk ke setengah 6 tuh udah sampai di hotel. Nah ngapain? Ya sarapan, grooming gitu. Ya, pokoknya habis sholat subuh langsung berangkat. Sampai 6 bulan itu saya alhamdulillah nggak pernah sedetik pun telat.
atau mepet. Masuk jam 11, kalau misalkan masuk middle jam 11, jam 9 udah berangkat. Setengah 10 nyampe. Sarapan, ya, grooming ini, sisanya apa main HP. Oh, iya. Masuk jam 2 siang, jam 11 udah OTW. Atau after jam 1 zuhur, jam 12 OTW. Perjalanan setengah jam. Pokoknya paling mepet itu 1 jam sebelum mulainya kerja kita. Itu paling mepet. Kalau misalkan ini paling 2 jam, 3 jam sampai SR tuh nanya, "Kin, kamu sih berapa?" Jam 2 Bu masuknya. "Ngapain kamu di sini jam segini?" "Ya, gabut, Bu. Ya main HP di sarapan." "Oh, ya udah bagus kayak gitu. Tuh, selama itu tuh menerapkan tuh sama 6 bulan tuh. Karena apa? Kebiasaan dari kampus. Oh iya, betul. Kalian tahu dari semester 1 saya waktu itu deket juga di sini pernah ngekos, terus kesininya itu PP dari Majalengka ke Cirebon. Nah, jam 8, kampus tuh jam 8 ya, mulai pembelajaran tuh jam 8 ya. Jam 7, setengah 7 udah sampai. Ingat ya? Betul, ingat. Karena Gigin tuh orang pertama yang datang di kelas, teman-teman. Betul, kita satu Jadi kelas. kebiasaan. Itu Iya, kebiasaan ada kebiasaannya. ya, kebiasaan sampai industri. Jadi gue tuh gak mau namanya 10 misalkan jam 8 mulai perkuliahan gitu atau masuk kerja, 10 menit itu baru datang harus Rasa keluar. kerusuk. Iya, karena jujur gue kalau ngebenerin rambut tuh lebih dari 5 menit. Kelihatan dilihat, Iya. bisa dilihat rambutnya. Gitu. Jadi ya grooming kan nomor 1 ya, karena Iya, kita betul, tuh walaupun kita kerja di departemen kitchen atau di yang maksudnya nggak bertemu dengan tamu, tetap grooming itu nomor 1. Kebersihan itu nomor 1. Nah itu tuh pokoknya di kampus sudah menerapkan disiplin, itu terbawa-bawa sampai industri. Itu pokoknya ini pembelajaran juga buat nanti kalian adik-adik yang magang. Kalian disiplin itu penting. Penting banget, guys. Jangan sampai, please, ini mention juga, jangan sampai kalian tuh misalkan jam 8 masuk, jam 7.45 itu baru di parkiran, kalian nyantai, kalian absen. Ya mungkin oke, kalau misalkan tiap orang grooming yang biasa aja lah, gimana, tapi lebih baik baiknya kayak setengah jam lah, karena pada dasarnya 10 menit sebelum di lingkungan kerja tuh kita sudah ready. jangan sampai jam 8 pas kita baru nongol. Makanya itu orang kayak gitu tuh kayak Buang-buang waktu juga nggak sih kakak gitu, kayak semuanya disiplin ngapain tuh seharian? penting banget. Iya, penting Tuh banget. ya manajemen waktu kita tuh belajar manajemen waktu. Berarti bisa disimpulkan kalau kayak gitu morning person dan juga orang nggak mau berasa Nggak mau busuk berasa karena Gak emang mau. apa ya, bisa dilihat banget dari groomingnya hari ini, sungguh looknya. Sangat Terima keren kasih. Kalau Kak banget. Indiva sendiri tuh orangnya maunya yang ceria-ceria, yang ceria-ceria karena nggak mau, Humble. karena kan kalau kamu habis dari hotel keluar pasti kayak, duh hotel itu gini, ya nggak mau terima komplain ya. Jadi kalau Kak Indiva tim malamnya, kalau Kak Gigin tim Tim paginya. betul. Punya. Oke, lanjut nih ke game berikutnya. Game ini mungkin antara fakta atau mitos ya kak. Nah, saya mau nanya, apakah kerja di hotel itu capek dan tidak punya masa depan, itu fakta atau mitos? Ini bareng jawabnya apa gimana? Bareng, seperti Bareng, tadi. ya. Oke. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Iya sih, bener Iya sih, gak sih? kayak- Kayak Iya. Ya nggak mungkin gak sih kalau orang kerja terus udah dia capek. nggak punya masa depan, kecuali orang yang apa nih? Penasaran Nama gitu. aslinya boleh tahu nih apa? Kalau di hospitality, kalau yang saya rasain itu manajerialnya ada teman-teman. Ketika kita training, apalagi jadi base training, mention sedikit, kita punya pegangan yang kuat. Kalau saya kan tujuannya di change internasional ya, hotel yang internasional. Kita punya pegangan nih, seenggaknya ada yang bikin pede kita gitu. Ketika kita jadi training, nanti setelah graduate, kita fresh graduate masuk ke staff. Iya, betul. Staff ini bisa beberapa tahun langsung ke supervisor, habis supervisor ke asisten manager masuk ke manager, habis manager ya bisa dikembangkan lagi ketika Iya. kita punya niat. Betul. Betul. Ketika kinerja kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi sangat disayangkan ya ketika kita udah jadi staff nih tapi stay di staff aja gitu. Karena hospitality ini tidak akan pernah mati teman-teman. Apalagi sama AI ya. AI itu
nggak ada yang bisa gantiin peran kita di hospitality, apalagi yang nggak punya di AI itu satu attitude dan attitude gitu. Ya karena pada dasarnya semua kerja juga capek ya. Betul, Iya. capek Orang banget. kaya pun ya mereka cari uang ya capek dan tulang ya, apalagi ya kita yang dasarnya kita lagi merintis gitu ya untuk bisa jadi orang sukses itu nggak mudah, pasti ada luka-likunya, ada Betul. pahitnya, ada darah yang mengalir, ibaratnya tergores lah dari Perjuangan itu, perjuangan Harus kita gitu. berjuang ya Berjuang. untuk mendapat masa depan. Oke. Tapi ini nggak seberapa ya. Iya. Jadi kalangan kita mungkin nanti yang udah lulus dari kampus mungkin nggak tahu ya bakal seberat apa gitu. Iya betul. Oke lanjut ya kak. Mitos atau fakta prakarya di luar negeri itu susah nembus, susah ditembus. Susah ditembus. 1, 2, 3. Mitos. Emang sih di Poltek tuh Karena memang anak-anak udah punya basic Iya, ya. betul. Jadi kalau di luar negeri otomatis bahasa. Betul. Bahasa Dan lagi, bahasa kalau lagi. kita mau di luar negeri otomatis kayak yang bahasa. Jadi kayak easy peasy nggak sih? Kalau sebetulnya peluang dari Poltek Parprima itu sangat terbuka ya. Dari awal udah di-mention nih kita bisa keluar negeri. Plan saya di hidup saya tuh sebenarnya kalau keluar negeri buat liburan betul. gitu kan. Tapi ketika saya masuk sini, oh ya, saya penasaran nih sama Menara Kembar yang ada di Malaysia. Nah, tertantang nggak sih jiwa saya untuk ke Malaysia? Iya, betul, tertantang gitu kan. Menurut saya berpotensi peluangnya tuh sangat-sangat dibuka sih teman-teman. Kalau untuk di luar sana kan LKP gitu-gitu kan harus bisa bahasanya tuh harus kokoh, harus betul-betul gitu kan. Kalau kita di Taiwan sendiri kan ada lesnya Kak. Ada lesnya. Gimana tuh Kak Les-les kalau Mandarin. lesnya itu? Ya nanti ada programnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau milih lanjut ke luar negeri, ke Taiwan, ke Malaysia, ke Hong Kong, Cina gitu. Kalau misalnya ada bahasa Mandarin itu nanti ada pelatihan bahasanya. Jadi kayak mikir kampus ada wadah untuk luar negeri, gimana ya bahasanya kan pasti mikir Masih. gimana sih bahasanya, kita kan basic yang dari nol gitu, bisa bahasa Inggris karena bahasa Mandarin itu susah gini-gini. Itu nanti belajar kita di sana. Jujur saya juga waktu itu belajar dari nol ya, karena nanti kalau misalnya kalian sudah di negaranya itu nanti juga terbawa lingkungannya itu mengalir aja sih. Karena katanya kalau mau jadi semut, kalau mau tahu mau ngobrol sama semut harus jadi semut dulu. Bener gak sih? Jadi kayak kalau kita emang mau tahu berarti kita harus datang ke negara itu. Betul. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh, kalau kita mau belajar bahasa Inggrisnya tuh kita harus punya teman buat ngobrol gak sih, buat Iya, tahu. harus conversation. Oke, kita lanjut ke games berikutnya Kak. Ini before versus afternya. Boleh. Kalau dulu sama sekarang itu kira-kira dari kakak-kakak tuh percaya dirinya tuh gimana? Kalau Ketangkap gak? ketangkap. Kalau dulu sama sekarang tuh jauh beda ya teman-teman, apalagi saya pribadi udah kenal sama front office nih. Kalau sekarang kebetulan kan waktu di Bandung itu kan kita hanya 2 orang ya, satu itu ada tingkat dan laki-laki, jadi kosan kita tuh bahkan kita sama sekali nggak kenal. Jadi agak susah nih saya komunikasinya gitu. Tapi kalau sekarang, kalau saya satu hari nggak ngobrol sama orang, saya stres. Betul. Jiwa yang ekstrovert Ya, extrovertnya extrovert banget gitu. Kalau dulu kan kalau misalkan mau maju atau mau ngasih saran, kritik atau saya tahu nih saya mau jawab tapi saya kayak aduh ntar deh gimana ya, kalau nanti ini gimana, kalau itu gimana. Tapi kalau sekarang ketika udah kenal nih sama communication skill, apalagi terjun di dunia langsung di hotel waktu prakerin, apalagi di JRO ya yang care banget sama tamu, yang ngedengerin masalah-masalah tamu, yang dengerin komplain tamu, ngedengerin say thank you dari tamu, kita udah terbiasa ngobrol sama orang. Gitu sih yang aku bisa terapkan kepercayaan dirinya di situ gitu. Kalau menurutku percaya diri itu ya pengalaman tuh ya, sebenarnya namanya juga orang ya pasti apapun sebelumnya kayak takut ya. Tapi kalau misalkan ya rasa takut itu dilawan lah. Iya benar. Rasa takut di dalam diri kita itu kita lawan,
ya udah jadi mengalir gitu. Jadi percaya diri itu, pembentukan percaya diri itu tergantung kitanya juga. Jadi kalau misalkan kitanya mau mencoba, berani melangkah gitu, kayak itu bakal jadi peluang besar juga buat diri kita gitu, juga buat masa depan kita gitu. Percaya diri itu harus Berarti kalau bisa penting disimpulkan juga. sih kayak dari yang kayak Diva yang dulunya introvert, yang biasa jadi gitu. yang kayak malas buat ngobrol sama orang, sekarang tuh jadi lebih Percaya diri. percaya diri buat membuka diri untuk lebih mengenal dunia luas. Kalau kalian sendiri tuh ngalir aja deh. Kalau dulunya masih malu-malu, sekarang udah ayo deh, siapa nih yang mau gitu. Jadi ini gue nih gitu. Oke, lanjut Kak. Kita ke jadi tuh di sini aku gamenya itu aku nyebutin satu kata. Jadi contohnya nih, Potek 45. Kakak langsung nyebutin grooming. Jadi kayak aku nyebutin satu kata, langsung menggambarkan kata itu dengan satu kata dari kakak. Gimana? Paham? Boleh. Yang pertama ada kata tamu. 1, 2, 3. Baik Nyebelin. hati. Ada yang bangga nggak sih? Ada yang nggak baik, ada yang baik hati. Oke sih, dari tadi yang ladies first mulu, sekarang coba deh dari cowok dulu deh. Boleh. Nggak nyebelin, maksudnya kayak Keceplosan ya Kak. ya tamu-tamu baik-baik, karena tamu itu prioritas utama kita, ya kan. Jadi ya itu kembali lagi lah, apapun karakternya mereka A sampai Z ya kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kayak kalau tamu marah-marah kita juga nggak usah emosi lagi gitu nanggepinnya gitu. Jadi ya mengalir aja gitu. Misalkan tamunya komplain gimana kita siap gitu untuk berhadapan dengan tamu ini gitu. Pokoknya di hospitality tuh menurutku jadi apa ya, pembelajaran banget gitu. Jadi kayak oh ini tuh ada tamu komplain gini tuh, jadi kayak oh kita tuh harus gini gitu, harus gini, karakter orang tuh kayak gini, karakter orang walaupun dia orangnya cantik dari kejauhan gitu, datang pas datang marah-marah gitu kan, Gitu. menyeramkan sekali gitu. Jadi Kak Indipa gimana? Kayak Diva gimana? Kalau iya baik juga, tergantung kita menyikapkannya ya. Tapi kalau bisa dilihat waktu dulu pas saya mau ada nih tamu 5 langkah lagi mau ke resepsionis, mau check in, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah baik, aku selalu bilang kayak gitu. Nah ketika kita udah mikirnya positif pasti tamunya baik. Betul. Mungkin waktu tadi aku ceritain komplain itu aku yang nggak Bismillah ya. Mungkin Iya, aku lupaan gitu. Jadi betul sih, kembali lagi tamu itu kan prioritas ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus mendengarkan gitu. Mau baik atau ngeselin emang 50-50 ya. Iya, bener-bener. Gitu. Jadi nyebelinnya tuh disimpan di hati ya. Iya Kak, di ya? hati tapi Di hati aja. Yang dikeluarkan itu yang smile-nya, yang senyumnya, jadi kayak yang manis-manis aja yang dikeluarin. Betul. Yang nyebelnya ya udahlah sama skip aja. Oke. Kata selanjutnya. Prakerin. 1, 2, 3. seru. Ya, seru sih. Kok kayak Seru sih. kayak ragu gitu ya. Kayak ada mau mikir lagi Iya, gitu, kayak ada yang gitu pas ngomong itu. Ada apa sih? Karena ya seru sih, praktek itu seru juga karena kita bertemu orang-orang ya, maksudnya orang-orang baru Iya, gitu, kenalan sama staffnya, sama teman-teman yang sepantaran kita gitu. Ya yang bikin kita semangat kan, misalkan oh di hotel ini tuh ada yang kita sukai gitu, jadi kan buat penyemangat kita nih buat terasa kerja. betul. Kalau bisa ya, maksudnya walaupun nggak bisa mendapatkan hati dia, tapi setidaknya Aduh, dia menyukainya. aduh. Jujur saya kayak gitu, saya menyukai seseorang gitu, tapi maksudnya bukan menyukai looknya gitu ya, menyukai itu Sifatnya. gimana iya profil dianya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak itulah alasan buat motivasi, ayo harus berangkat kerja gitu, capek badan habis ngangkutin Kenapa barang di tempat kita gini. juga harus punya penyemangat ya biar dia Harus, semangat. Kak. Tapi harus digarisbawahi ya, Oh iya, kita- penyemangatnya yang baik-baik aja. ya, Benar. kita anak Motivasi. magang, anak Iya, prakerin, betul. kita boleh kenalan sama teman-teman yang beda suku, beda ras gitu, tapi jangan sampai ada
problem yang tidak diinginkan. Iya betul. Sama Istilahnya tuh boleh. kita jadiin mereka sebagai semangat aku nih buat tiap Iya. hari ke kampus, Iya, ke tuh. kampus, ke hotel. Aduh, ngantuk ya Kak. Aduh, udah sore. Iya. Udah saatnya berbuka belum ya? Belum. Oke, dari Kak Dimas sendiri serunya gimana nih Kak? Kalau serunya itu ketika itulah kembali lagi aku penasaran sama sistem. Oh. Sistemnya ini rumit teman-teman. Di situ nggak ada gambar, hanya tulisan dan Inggris. Dan semuanya tuh kayak ada rumusnya. Jadi nggak bisa nih dipraktekkan atau dijelaskan karena kan semua stafnya juga lagi sibuk ya. Karena waktu itu masuknya tuh pada saat liburan sekolah gitu. Jadi banyak family yang nginep di situ, staycation di situ untuk berlibur. Jadi nggak semua staff tuh bisa ngajarin nih sistemnya ini Pak ini. Jadi kita tuh punya tantangan sendiri buat belajar sistem itu. Gitu sih serunya itu sih kalau menurut aku ya. Kalau Kak Gigin serunya tuh karena memang ada penyemangat. Ya nggak juga sih. Enggak Ya intinya karena ini kesempatan ya. Iya, Ini iya, adalah betul, kesempatan banget. Apalagi semenjak semester angkatan kita ya magangnya 3 kali. Ini baru 2 kali, 1 kali lagi nih kita pusing banget. Enggak lebih lagi nggak sih? Boleh, sedang dipikirkan ya. Ya. Berarti kalau dari Kak Gigin itu emang serunya tuh karena emang seru, mau Jadi- pengalaman. Karena ini kan magang ya, Iva. Praktik kerja industri jadi dibawa Evan aja gitu. Iya benar-benar jangan terlalu Apapun, maksudnya terbebani iya. nggak sih? Ada staff atau rekan kerja yang nyebelin gitu kayak pengen ditindas gitu. Udah gitu maksudnya jalanin aja gitu. Mereka selagi nggak buat kita Rugi gitu. ya udah gitu. Cuman ada kesalahan-kesalahan yang fatal gimana. Tapi kalau misalkan ini Evan aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Oke. Karena jujur di konsier kan dan short tipnya jadi Oh, semangatnya juga karena Jadi gitu. ya enggak Saya munafik juga ya. Kan lumayan buat jajan. Iya, buat jajan. Apalagi kita juga anak rantau kan di situ posisinya. Iya. Oke, Mungkin udah kerasa nggak sih kita tuh udah di penghujung acara? Oh. Penghujung podcast. Tuh udah lapar. Jadi tuh terima kasih banyak ya buat Kak Indiva dan juga Kak Gigin yang sudah mau berbagi tips and trick buat kita nanti di hotel tuh mau kayak gimana. Terus Tip and trick jadi best friend best tuh kayak friend kayak gimana. gimana gitu. Oke, boleh nih, Kak. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Mungkin Boleh. ini agak sedikit sedih ya mungkin gitu. Terus Siapin tisunya, ya, siapin aduh, tisunya. ada di depan mata gitu. Mungkin Belum. Belum. pasti kalau misalkan ada kakak bisa jadi best training segala macam terus kakak Hmm. jadi apa bisa sukses begini kan ada dukungan dari orang tua Betul. juga ya kak. Ya. Nah coba saya pengen tahu dong apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua setelah kamu berhasil sampai ke titik ini jadi best training tuh kayak pasti bangga Aduh, gitu. sangat Boleh sedih ya. sampaikan Dari ladies first. Ladies Ya, first. boleh. Aduh, Jangan enggak. Batau Oh iya, 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 buat iya. saya batu. Sampaikan untuk orang tua ya, terutama untuk ayah aku. Pada saat orientasi, itu ketika orientasi kan udah ke trigger ya, otak kita harus jadi best training nih. Ada tekanan dari kampus, ada tekanan dari hotel, tapi tidak melalui kosakata. Kalau gitu dengan saya melihat ada perwakilan dari kampus kita best training kan saya seenggaknya harus meneruskan gitu ya yang di diri saya gitu kan. Waktu itu saya kan homesick ya, saya deket banget sama ayah saya waktu saya. Anak ayah. Dan pada saat pulang orientasi saya langsung menelpon ayah saya kayak kakak bisa nggak ya jadi best training gitu. Oh bisa nak, kamu bisa kok jadi best training ya, percaya sama kamu gini segala macam. Jadi setiap hari apapun yang terjadi tuh saya selalu ditanya sama ya how's your days kayak ya gimana hari kamu, kayak kalau di rumah tuh kayak gimana kampusnya, gimana sekolahnya, ada apa gitu-gitu saya selalu cerita. Terus pada saat saya dipanggil HR yang seminggu sebelum graduate itu udah tuh saya nangis kayak saya kayak takutnya kecewa terhadap diri sendiri gitu. Yang saya inget banget ayah saya selalu bilang kayak tenang nak, ayah ada di belakang kamu. Sedih ya. Sedih banget teman-teman. Kayak
kerasa banget nih feel-nya gitu kan. Habis itu kayak buat saya di sana. Terima kasih atas bukan hanya material yang diberikan, bukan hanya uang jajan yang diberikan ke saya, tapi berkat doa dan dorongan buat saya percaya diri tuh masih ada gitu. Itu aja sih untuk Oh, itu ya, aja, untuk aja. kayak aku. Terima kasih. Keren banget sih yang Kak Indi, first love-nya Kak Indi. Terus love sangat betul. Untuk Kak Gigin. Oh saya. Aduh, Untuk mama, bapak di rumah atau yang lagi kerja sekarang, pokoknya banyak terima kasih. Nggak bisa nyebutin satu persatu perjalanan kalian itu seperti apa ke anaknya sendiri yang tercinta, yang paling ganteng ini. Lagi momen sedih. Pokoknya buat mama sama bapak sehat-sehat, rezekinya lancar terus, doain anaknya sukses buat masa depan. Maaf kalau sampai detik ini belum bisa balas budi, belum bisa banggain mama papa, tapi si bungsu ini bakal berusaha untuk sukses di masa depan untuk membanggakan kedua orang tua. Gitu. Insya Allah, banyak doa orang tua pasti Iya, betul. banyak. Bukan doa juga buat kalian semua yang lagi berjuang nih, buat adik-adik, buat rekan-rekan kerja, rekan-rekan seperjuangan. Kalian semoga nanti ya sukses semuanya lulusan Poltek Pariwisata Prima Internasional ini. Orang-orangnya pada sukses, karirnya tinggi-tinggi. Oke, nggak kerasa podcastnya sangat seru ya, karena ini juga motivasi buat teman-teman semua, buat adik-adik tingkat yang gemes-gemes. Sebelum penutupan, saya banyak banget berterima Terima kasih kasih kepada pihak kampus kampus, betul. Politeknik Pariwisata Prima Internasional, Khususnya pada dosen ya. Staf untuk para akademika dan dosen yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya pokoknya yang tak terhitung betul. buat para dosen, semoga semuanya pada sehat-sehat, Amin. panjang umur, sukses semuanya. Doakan anak-anakmu ini semuanya yang paling banyak ini sukses, kedepannya karirnya bagus. Dan juga terima kasih kepada tim marketing juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Rizky yang sudah Memberikan peluang mempersiapkan kami untuk bercerita ya. section. Semoga Betul. Pak Rizky sehat selalu, sukses selalu. Amin. Semoga menjadi motivasi untuk adik-adik semua juga, terutama kita juga ya. Kita juga karena masih belajar, karena Oh masih. ya, satu lagi, mohon maaf, ada tambahan lagi buat para teman-teman yang lagi OJT sekarang, Iya betul. yang lagi proses OJT, yang baru berangkat atau yang sekarang lagi di industri. Kami maksudnya saya mengucapkan semoga kalian sehat-sehat di sana, Amin. sukses, semoga kalian kembali ke kampus dengan sehat selamat. Dan juga para alumni kampus Poltek Pariwisata Prima Internasional ini yang saya kenal beberapa, itu ada beberapa yang kenal itu berguna banget untuk saya. Banyak berterima kasih karena dia telah memberikan sharing section ke saya nih. Betul. Motivasi, juga ya? motivasi buat saya, buat para alumni kampus Poltek Cirebon. Semoga kalian juga sukses. Doakan adik-adik kalian ini nyusul Amin. seperti kalian yang sukses di luar sana. Amin. Gitu.